Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman dengan channel ini. Dan saya mendoakan semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, seperti biasanya kita bicara lagi mengenai tanaman-tanaman, khususnya untuk penghobi tanaman, praktisi tanaman, serta pekebun. Kita khusus untuk video kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana penanganan hasil turun cangkok atau turucang agar tanaman itu tidak mengalami stres atau bahkan kematian. Model tanaman yang kita gunakan kali ini adalah cangkokan jambu kristal. Tanaman jambu kristal ini begitu akarnya bisa menjangkau jauh media yang lebih luas, maka dia cenderung cepat sekali mengalami pertumbuhan batang, sehingga tanaman ini menjadi cepat menjulang tinggi teman-teman, dan ini juga berpengaruh pada pembuahan tanaman jambu kristal. Oleh karena itu saya melakukan banyak pencangkokan pada cabang-cabang yang sudah memanjang seperti di belakang saya ini. Umur cangkokan ini kisarannya sekitar 1,5 bulan. Jadi kita langsung berani cek dan potong. Saya yakin ini semua sudah memiliki akar. Cangkokan yang sudah jadi sepintas langsung bisa terlihat teman-teman. Salah satu ciri-cirinya adalah di bawah cangkokan yang kita buat ini tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini adalah bekas potongan cangkokan yang sudah saya potong dan langsung hidup, bahkan bakal buah itu tidak rontok. Yang kedua ini, dan yang lainnya ada di atas ini. Ini semua bisa kita potong berdasarkan usia pencangkokan. Langsung saja kita cek sama-sama. Kita lihat yang ini teman-teman. Kita buka. Nah, lihat akarnya penuh, gondrong, penuh semua. Nah, ini memang sudah waktunya untuk dipotong. Ciri yang mudah dikenali bahwa cangkokan itu jadi pasti berakar seperti ini adalah munculnya tunas seperti ini teman-teman. Ini di bawah cangkokan. Jadi langkah pertama untuk mengamankan cangkokan ini supaya nanti tidak mengalami stres yaitu pemotongan. Pemotongan yang kita lakukan adalah melebihkan sisa batang di bawah cangkokan. Kenapa? Karena saat kita potong nanti akan terjadi gutasi, penguapan pada bekas potongan yang kita lakukan, sehingga akan mengakibatkan stres pada cangkokan yang akan kita buat ini. Baiklah, kita lakukan saja, minimal kita potong 5 cm seperti ini. Kita lebihkan seperti ini 5 cm atau lebih seperti ini juga tidak apa-apa. Yang penting jangan mepet di sini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja potong ini. Nah, iya, kemudian kita cek cangkokan berikutnya. Di sini juga langsung kita buka saja ini. Banyak semutnya ya teman-teman. Nah, ini saya sedikit singgung bahwasanya cangkokan ini terdiri atas 2 lapis utama. Yang pertama, seperti ada dalam video shot, adalah plastik. Ini plastiknya. Ini gunanya untuk menjaga kelembapan atau proteksi kelembapan. Kemudian yang plastik ini tidak bisa menahan panas, oleh karena itu kita lapisi dengan kain atau daun pisang kering untuk proteksi panas supaya tidak kering. Jadi ini kita buka saja. Aduh, butuh cutter mungkin. Oh enggak. Kita buka saja ini. Dan kita lihat hasilnya. Nah, ini kain untuk mengikat. Lihat, jadi ini juga sudah tumbuh akar jauh memanjang dan melingkar-lingkar di dalam. Nah, ini juga kita potong.
Jadi yakin aja teman-teman, sekitar 1,5 bulan ini pasti sudah muncul akar dengan cara-cara 2 lapis ini tadi. Kita potong juga, kita lebihin seperti ini. Kita langsung potong. Nah, akarnya penuh. Baik, ini juga nih. Ini tunas baru yang terbentuk. Jadi ini pasti tumbuh karena atasnya subur ya. Kita buka aja. Wah, akarnya gondrong banget teman-teman. Gondrong kayak penyanyi rock ini. Rockmu kebiak sithik. Nah, lihat akarnya. Akar semua ini. Nah, jadi kita potong saja. Sekarang kita potong langsung aja 5 cm. Agak ngeri juga ini karena menjulang tinggi. Awas. Langkah kedua teman-teman. Sekarang bahwasannya biasanya jambu kristal khususnya ini sangat mudah sekali terbentuk bunga. Jadi di sini langsung tumbuh bunga ya teman-teman. Nah, batal bunga. Di sini kalau kita perhatikan bahwasannya akar ini belum dapat makanan apa-apa, masih sedikit. Sedangkan kalau kita perhatikan daunnya ini panjang sekali sampai sebanyak ini tidak imbang teman-teman. Ini akan mengakibatkan stres pada batang ini dan daun, sehingga nanti mungkin bisa mengakibatkan stres kalau kita masih cukup beruntung, tapi kalau apes kita bisa-bisa ini malah kering. Maka oleh karena itu langkah kedua, bila mana perlu kita harus melakukan pengurangan pada daun ini karena semua menanggung atau membutuhkan nutrisi, sedangkan ini belum mendapatkan nutrisi. Kita akan potong ini, kurangi, kita sesuaikan antara jumlah akar dengan apa, tidak terlalu sedikit sih. Ini langsung kita potong ya. Kita potong ini seperti ini. Begitu juga yang ini kita lakukan pemotongan. Jadi ini terlalu banyak daunnya, kita potong seperti ini. Ini rapopo nek bapak isan, monggo bapak wis pengalaman toh. Tapi tetap kameraman di feeling. Lain yang pertama tadi pemotongan cangkokan, kemudian yang kedua pemangkasan daun serta cabang yang terlalu banyak. Maka langkah ketiga adalah perendaman. Jadi yang kita gunakan di sini adalah gandasil, salah satu pupuk kompleks yang biasa disemprotkan langsung ke daun. Sekitar 1 sendok makan untuk 3 liter air. Sekaligus kita pindahkan tanaman ini ke belakang rumah. Nah teman-teman, kita pindah di tempat yang cukup lembab dan sedikit sinar matahari yang masuk, dan langsung saja kita susun cangkokan-cangkokan ini di dalam ember kosong. Kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, supaya bisa tegak semuanya. Barulah kita tuang air sampai 3/4 plastik cangkokan. Terus kita inapkan minimal semalam. Pagi hari kita lakukan pemindahan cangkokan ke dalam polybag. Di sini saya menggunakan polybag bekas tanaman cabai. Jadi sudah ada campuran pasir dan pupuk kandang di sini. Pertama kita kurangi dulu tanah di dalam polybag dan kita gemburkan ulang. Kita sisakan sekitar ketebalan 5-10 cm ya, 8 cm mungkin. Barulah cangkokan ini kita buka. Hal yang penting dalam memindahkan cangkokan ini ke dalam polybag adalah kehati-hatian kita. Jangan sampai
tanah di dalam cangkokan ini nanti ambiar, cerai-berai, sehingga rekatan akar pada tanah akan rusak. Terus teman-teman, tahap-tahap proses turun cangkok pada jambu kristal ini juga kami terapkan pada tanaman-tanaman lain yang pernah kami lakukan, seperti kelengkeng ataupun mangga, sama. Nah, setelah sambil kita masukkan tanah ini sedikit demi sedikit, dan tidak perlu dipadatkan teman-teman, karena nanti kita akan siram dengan jenuh dan kita ulang dalam 2 atau 3 hari, tanah akan memadat dengan sendirinya. Pengisian tanah dalam polybag ini kita atur ketinggiannya supaya tanah di dalam plastik cangkokan yang telah kita buka tadi tenggelam minimal 5 cm. Jadi tanah dalam polybag ini lebih tinggi 5 cm dari cangkokan paling atas. Ini akan membantu terjaganya kelembapan dalam tanah dan akar, sehingga mengurangi dampak atau resiko stres atau kekeringan. Sudah tinggi, nanti kalau kurang tinggi kita tambahi tanah di atasnya. Selanjutnya kita siram jenuh supaya tanah tersusun kembali dengan benar. 3 hari pertama penyiraman ini terus dilakukan, baru kita sedikit lega. Nanti seandainya tidak sempat menyiram, ini tidak menjadi masalah. Oke, kita lanjutkan pada cangkokan kedua. Nah, perlakuannya sama. Kita letakkan dengan hati-hati, barulah kita isi dengan tanah 5 cm minimal di atas itu akar yang paling tinggi ini. Langkah terakhir kita setelah penyiraman adalah pemberian ajir. Kita ikat kuat pada tanaman ini supaya nanti tidak rubah posisinya apabila ada anak ayam atau barangkali anak orang nyenggol tanaman ini. Setelah itu, ini nanti kita tempatkan di bawah naungan pohon-pohon seperti ini, campuran pohon markisa dan pohon petai ya teman-teman, supaya tetap lembab. Minimal kalau akar pada tanaman ini sudah memenuhi media dalam polybag, ini saatnya kita pindahkan lagi. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.